Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kita semua berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, pengantar Big Data G31. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai apa itu mengubah data menjadi keputusan. Dan di sini kita akan menguasai siklus data science untuk mendapatkan wawasan berharga. Nah, kemudian di sini sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abila Sita Zakira Utami dengan NIM 202431124 dengan anggota tim saya yaitu Sakura Mastasya dengan NIM 202331001 dan Anggi Natali Pasaribu dengan 202331313. Nah, di sini kita awali dengan pertanyaan bagaimana data mentah bisa berubah menjadi keputusan bisnis yang strategis. Yang kita tahu bahwa data mentah ini sebenarnya belum memiliki arti apapun bagi bisnis, karena hanya berupa angka, catatan transaksi, log aktivitas, atau respon pengguna yang tersebar dan tidak terarah. Data ini baru bisa berubah menjadi keputusan bisnis strategis ketika organisasi mampu untuk memahami data tersebut digunakan. Prosesnya dimulai dari perumusan masalah bisnis yang jelas, misalnya mengapa penjualan menurun atau bagaimana perilaku pelanggan berubah. Nah, di sini kita bisa mendalami akar masalah kegagalan dari proyek data mentah tersebut. Nah, bukan proyek data science yang gagal, bukan juga model yang digunakan, tetapi karena proses yang tidak terstruktur dengan baik. Yang kita tahu bahwa tanpa alur kerja yang jelas, hasil analisis seringkali tidak relevan, yang dimana jika tidak relevan, data mentah tersebut tidak akan berguna bagi bisnis manapun ataupun transaksi apapun. Nah, hal lain yang bisa kita lihat adalah data mentah ini melimpah, namun dampak minimal. Organisasi ataupun bisnis-bisnis tersebut mengumpulkan data dalam jumlah besar, namun hasil analisis jarang dimanfaatkan secara optimal, yang dimana wawasan yang dihasilkan tidak memberikan dampak yang nyata dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di sini kita akan memberikan solusi-solusi dari data mentah tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, solusinya itu bagaimana? Yaitu dengan pendekatan yang sistematis dan berulang. Nah, siklus data science itu adalah kerangka kerja terstruktur untuk mengubah data mentah menjadi solusi bisnis yang berdampak. Next. Nah, di sini ada tahap pertama, yaitu problem understanding. Langkah ini bertujuan untuk mendefinisikan masalah secara tajam dan menentukan tujuan analisis. Di tahap ini, fokus utamanya adalah memahami masalah yang ingin diselesaikan secara jelas dan terarah. Tim pengembang ataupun analis harus mengidentifikasi kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, serta konteks permasalahan yang dihadapi. Next. Kemudian ada tahap kedua, yaitu data collection dan preparation. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyiapkan data yang akan digunakan dalam proses analisis atau pemodelan. Datanya dapat berasal dari berbagai sumber, seperti database internal, sensor, survei, ataupun sumber eksternal lainnya. Next. Kemudian tahap 3 ada modeling. Nah, tahap modeling ini merupakan algoritma yang sesuai dipilih untuk membangun model prediktif atau deskriptif. Proses ini meliputi training model, pemilihan fitur, serta optimasi parameter untuk menghasilkan performa terbaik. Kemudian tahap 4, evaluation. Nah, kinerja model diukur secara ketat menggunakan metrik yang relevan untuk memastikan model tersebut layak dan dapat diandalkan. Tahap evaluation ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja model yang telah dibangun mampu memenuhi tujuan analisis. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik yang relevan seperti akurasi, precision, dan recall agar hasil penilaian bersifat objektif dan terukur. Kemudian tahap 5 ada deployment dan monitoring. Model yang telah divalidasi tadi diimplementasikan ke dalam sistem nyata. Performanya dipantau secara berkala untuk memastikan tetap optimal seiring waktunya. Model yang telah tervalidasi diimplementasikan ke dalam sistem nyata dan mulai digunakan oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sakura. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Anggi, bahwasannya siklus data science bukanlah proses linear, melainkan siklus yang berkelanjutan, di mana setiap tahap saling berkaitan. Hasil evaluasi dapat membawa kita kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan, kemudian dapat memastikan solusi yang dihasilkan terus relevan dan efektif. Next.
Lalu, keberhasilan data science tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan model yang dipilih, tetapi juga oleh kedisiplinan dalam menjalankan seluruh prosesnya, di mana dari proses acak menjadi nilai yang terstruktur. Next. Kemudian, dari apa yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwasannya siklus data science adalah jembatan yang mengubah tumpukan data mentah menjadi keputusan bisnis yang percaya diri dan strategis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sudah menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi. Nah, di sini kami juga akan menyampaikan mengenai peran kelompok dalam kelompok ini. Di sini peneliti yaitu Angga Natali Pasaribu, kemudian ada penulis naskah yaitu Sakura Amastasya, kemudian nanti ada editor video yaitu saya sendiri, Abila Sita Zakirotami, dan presenter yaitu kami bertiga yang akan menjadi presenter, yang sudah menjadi presenter. Oleh karena itu, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.